Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, hari ini kita bersyukur masih diberikan hidup, diberikan kesehatan, kekuatan sama Tuhan. Hari ini kita juga masih diberikan kesempatan juga bisa datang beribadah kepada Tuhan. Mari saudara-saudara, kita siapkan hati kita beribadah kepada Tuhan, baik di tempat ini maupun kita yang ada di rumah-rumah. Mari kita sama-sama beribadah sama Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata demikian di dalam Mazmur 113. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Mari kita sama-sama mau naikkan pujian, satu hal yang kurindu. Hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, satu hal yang kurindu. Biar malam ini kita sama-sama merindukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Rumah-Mu, satu hal yang kurinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, oh Allah yang hidup, menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Muji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, menikmati kemurahan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, saya undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan pujian dari awal. Hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran
daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi katakan, lebih baik satu hari, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Mujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati kemurahan-Mu, dan menikmati Tuhan, menikmati kemurahan-Mu. Mari setiap kita yang rindu malam ini, lawatan Tuhan hadir di dalam hidupan setiap kita. Mari kita sama-sama menyembah Dia, saudara. Mari sama-sama kita memuji, meninggikan nama Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus, kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah. Oh haleluya, haleluya Yesus. Mari kita sembah Dia, saudara. Kita mau tinggikan Dia. Haleluya Yesus. Inilah kerinduan kami. Ini yang kami mau Tuhan, berada di dekat-Mu, bersama-Mu Tuhan. Oh haleluya,
Haleluya Tuhan. Bawa kami Tuhan mendekat padamu. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu. Oh haleluya Yesus, kami mau menyembah-Mu. Oh haleluya. Oh ya rada balada bayarada masih. Ya rada balada bayarada masih. Oh haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Biar Tuhan Kau hadir di tengah kami. Yesus, biar Engkau melawat kami Tuhan. Biar lawatan-Mu melawat setiap kami umat-Mu Tuhan. Mari Tuhan jamah kami Tuhan. Biar saat kami menyembah-Mu, saat kami Tuhan mengagungkan meninggikan nama-Mu Tuhan, biar lawatan-Mu Tuhan melawat setiap kami ya Tuhan. Oh haleluya Yesus, kami sembah. Oh haleluya Tuhan, Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Engkau berhadirat bersama-sama dengan kami Tuhan. Oh haleluya. Biar shalom damai sejahtera-Mu Tuhan, oh hadir di tengah kami. Biar keselamatan daripada-Mu mengalir di tengah kami Tuhan. Oh ya rada balada basakarada bayarada masih. Oh ya rada barada bayarada masih. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Oh haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Biar Tuhan Kau Tuhan malam hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Firman-Mu berkata 2-3 orang berhimpun di dalam nama-Mu Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami percaya kami lebih dari 2-3 orang Tuhan. Maka kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Baik di tempat ini Tuhan, di rumah Tuhan. Oh Tuhan, Kau ada bersama dengan kami Tuhan. Biar kiranya kemuliaan-Mu Tuhan Engkau nyatakan Tuhan di tengah-tengah kami ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan saat ini mari Tuhan Kau berkatilah ibadah persekutuan doa kami malam ini ya Tuhan. Biar Engkau Tuhan di tempat ini Tuhan ditinggikan oleh kami semua. Biar hanya Engkau yang kami sanjung, hanya Engkau yang menjadi pusat Tuhan perhatian kami. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang kami tinggikan Tuhan. Biar Engkau Tuhan semakin besar dan kami semakin kecil Tuhan. Engkau Tuhan Allah
yang layak untuk kami sembah dan kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah ibadah ini Tuhan, dan biar Tuhan pakai setiap kami yang melayani, urapi kami semua Tuhan dengan pengurapan-Mu Tuhan, dan setiap kami yang hadir, setiap kami Tuhan yang juga Tuhan beribadah kepadamu Tuhan, biar kiranya Engkau juga memberkati, Engkau juga mengurapi setiap kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Kau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami mau Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, karena kami rindu Tuhan untuk bisa lebih dekat lagi kepadamu Tuhan, di tengah-tengah keadaan kondisi yang kurang baik Tuhan. Oh Tuhan, kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Kami perlukan Engkau Tuhan, dan kami perlu untuk lebih lagi banyak mendekat kepada pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Biar di dalam nama Tuhan Yesus kami tabiskan ibadah ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari saudara-saudara, kita mau kembali lagi memuji Tuhan. Kita naikkan pujian Pertolongan-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Sekali lagi katakan, hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari naikkan pujian hatiku tenang. Mungkin ada di antara kita yang malam ini sedang dalam ketakutan, dalam kebimbangan, tidak tenang. Mari mendekat pada Tuhan saudara. Hanya dekat Allah saja kita akan merasakan ketenangan. Ada dekat-Mu, Kau yang melihara hidupku. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib. Telah memikat hatiku. Mataku tertuju padamu, ku
rasakan kasih-Mu Tuhan, pertolonganku, tolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin saat ini kita punya pergumulan, mungkin saat ini kita punya masalah, mungkin saat ini kita butuhkan pertolongan Tuhan. Saya berikan kesempatan untuk malam hari ini kita sama-sama mau naikkan penyautan kita kepada Tuhan. Kita mau naikkan doa kita kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi masalahmu, apa yang menjadi kesesakan hatimu, apa yang saat ini hatimu tidak merasakan ketenangan. Mari saat ini datang sama Tuhan. Saya berikan waktu untuk kita sama-sama datang secara pribadi, lepas pribadi kepada Tuhan. Kita sama-sama secara pribadi, lepas pribadi berdoa kepada Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu, mari kita berdoa sama Tuhan. Haleluya Tuhan. Inilah permohonan kami semua ya Tuhan. Engkau melihat Tuhan setiap anak-anak-Mu yang berseru malam ini kepadamu Tuhan. Engkau melihat Tuhan apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, apa yang menjadi masalah mereka Tuhan. Biar kiranya Tuhan malam ini Tuhan, dengarkanlah doa mereka Tuhan. Doa pribadi yang mereka naikkan kepadamu Tuhan. Biar kiranya Engkau dengarkan mereka Tuhan. Dengarkan doa daripada anak-anak-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang akan membukakan Tuhan pintu bagi mereka Tuhan
untuk mendapatkan pertolongan-Mu Tuhan. Biar kiranya tangan belas kasih, tangan kemurahan-Mu Tuhan, saat malam hari ini Tuhan, saat mereka berseru memanggil nama-Mu, saat mereka berdoa kepadamu Tuhan, Engkau yang memberikan jawaban doa atas mereka Tuhan. Engkau yang tolong mereka Tuhan. Engkau yang akan membukakan pintu-pintu sorga bagi mereka ya Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya malam ini Tuhan, Engkau mendengarkan seruan doa mereka. Engkau mendengarkan permohonan mereka Tuhan. Biar mujizat malam hari ini terjadi atas mereka Tuhan. Malam ini mereka boleh mengalami pertolongan Tuhan. Malam ini mereka boleh mengalami Tuhan, oh suasana sorga, damai sejahtera di dalam hidupan mereka. Sukacita sorga mengalir dalam hidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, seperti firman-Mu berkata, mintalah maka akan diberi, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Dan kami percaya malam ini Tuhan, setiap permohonan doa yang mereka panjatkan Tuhan, Engkau telah dengar dan Engkau telah menjawab bagi mereka Tuhan. Kemenangan terjadi atas mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama juga kita mau berdoa untuk bangsa kita Indonesia saudara. Kita berdoa biar kiranya Tuhan pulihkan bangsa kita. Kita berdoa biar kiranya Tuhan menyembuhkan bangsa kita saudara. Kita berdoa kalau ada dosa, kesalahan atas bangsa kita, biar kita sama-sama minta pengampunan saudara. Agar kiranya Tuhan memulihkan dan juga melepaskan bangsa kita dari virus corona ya. Mari kita sama-sama kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan, saat ini kami mau bersatu hati. Kami mau bawa bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami mencintai negeri ini ya Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan Engkau Tuhan berkemurahan. Agar kiranya Indonesia Tuhan yang saat ini sedang dilanda dengan virus corona ya Tuhan, kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya Tuhan pulihkan bangsa kami Tuhan. Pulihkan setiap kota-kota di negeri ini Tuhan, yang Tuhan terjangkit dengan virus corona. Biar kiranya di dalam nama Yesus pemulihan boleh terjadi, penyembuhan boleh terjadi ya Tuhan. Oh dalam nama Yesus, biar kuasa-Mu bekerja Tuhan atas bangsa kami Indonesia, atas segala kota-kota di negeri ini, terlebih kota Jakarta Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, biar kiranya Tuhan Engkau yang akan memulihkan, Engkau yang akan menolong Indonesia Tuhan, dan Engkau juga Tuhan yang menyembuhkan Tuhan. Kami berdoa jika ada dosa-dosa atas bangsa kami ya Tuhan, ada sesuatu yang tidak berkenan ya Tuhan di hadap bangsa ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, mohon belas kasihan-Mu, kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Biar Engkau ampuni dosa-dosa bangsa kami Indonesia Tuhan. Biar Engkau berikan kemurahan-Mu Tuhan. Biar darah-Mu Tuhan yang basuh kami. Engkau Tuhan yang ampuni negeri ini, ampuni Indonesia Tuhan, ampuni segala dosa dan kejahatannya Tuhan. Biar kiranya Engkau Tuhan berbelas kasih kepada Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, mujizat-Mu sedang terjadi untuk negeri ini Tuhan. Terang-Mu Tuhan sedang menyinari bangsa ini ya Tuhan. Oh kasih-Mu ada atas Indonesia Tuhan. Kami serahkan Indonesia dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita juga sama-sama mau berdoa saudara untuk pemerintah, dan juga kita mau berdoa agar kiranya Tuhan memberikan roh kebijaksanaan untuk pemimpin-pemimpin bangsa ini di dalam mengambil sebuah keputusan. Dan kita doakan juga untuk para pemimpin-pemimpin di negeri ini, biar mereka juga bisa bersehati di dalam mengerjakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Kita juga doakan juga untuk para medis yang bekerja di garis depan, para dokter, suster, dan juga mereka yang bekerja di garis depan untuk menangani virus corona. Biar kiranya Tuhan juga memberikan pelindungan,
Tuhan juga memakai mereka untuk setiap pasien-pasien yang ditangani, biar kuasa Tuhan bekerja lewat tangan dokter dan suster bisa menyembuhkan yang sakit. Mari kita sama-sama buka suara. Haleluya Tuhan, kami juga serahkan untuk para pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan. Mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, mereka yang duduk di DPR, MPR, dan juga DPD, dan juga Tuhan mereka gubernur-gubernur seluruh Indonesia Tuhan, dan juga untuk wali kota, camat, sampai RT RW Tuhan. Kami menyerahkan para pemimpin-pemimpin bangsa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Berikan hati yang takut akan Tuhan, dan juga Tuhan berikan mereka Tuhan kebijaksanaan Tuhan di dalam mengambil sebuah keputusan Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus yang menyertai mereka di dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Tuhan jagai mereka, Tuhan lindungi mereka juga Tuhan, dan juga Tuhan yang akan senantiasa Tuhan memberkati kehidupan mereka Tuhan. Oh Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk para medis, para dokter, suster Tuhan, yang saat ini mereka ada di garis depan untuk menangani COVID-19 Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan, biar Engkau berikan pelindungan-Mu Tuhan atas setiap para medis, dokter, suster Tuhan. Oh biar kiranya kuasa Allah bekerja, menjaga, melindungi mereka Tuhan, agar segala virus corona tidak menghinggapi mereka dan mereka sakit Tuhan. Biar Tuhan beri kekuatan, berikan kesehatan, berikan tubuh, jiwa, roh yang sehat bagi para medis, para dokter, suster Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa biar kiranya Tuhan lewat mereka Tuhan. Oh Tuhan, tangan kuasa-Mu bekerja Tuhan, sehingga pada saat mereka menangani Tuhan, oh para pasien yang terjangkit virus corona Tuhan, biar Tuhan kuasa Allah bekerja lewat mereka, sehingga mereka yang sakit disembuhkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan bekerja di dalam kehidupan para medis ini Tuhan. Biar kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita juga sama-sama berdoa buat sidang jemaat Tuhan. Biar Tuhan yang celikan mata mereka, Tuhan juga memberikan pertumbuhan kerohanian mereka, dan juga mereka semakin mengasihi Tuhan, semakin cinta kepada Tuhan Yesus. Saudara, mari kita sama-sama buka suara, kita mau berdoa buat umat Tuhan yang ada di GPMI Philadelphia ini. Haleluya Tuhan, kami juga menyerahkan sidang jemaat-Mu yang ada di tempat ini ya Bapa. Biar kiranya Tuhan, Engkau Allah yang mengenali Tuhan setiap domba-domba-Mu Tuhan. Kami mau serahkan anak-anak sekolah minggu, anak-anak teens, dan jemaat-jemaat umum yang ada di tempat ini Bapa. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Biar kiranya Engkau celikan mata rohani mereka Bapa, agar mata mereka terbuka sehingga mereka bisa memandang, melihat Tuhan, terutama dalam keadaan sukar sulit. Oh Tuhan, mata mereka melihat pribadi-Mu Tuhan Yesus. Mereka tidak mencari pertolongan yang lain Tuhan, tetapi mencari pribadi Tuhan. Dan juga Tuhan, mereka semakin hari bisa mengenal Engkau Tuhan. Mari Tuhan berikan kepada umat-Mu yang ada di GPMI Philadelphia, agar mereka bisa bertumbuh kerohanian mereka, agar iman mereka diteguhkan di hari-hari ini ya Tuhan. Dan biar kiranya Tuhan, mereka juga di hari-hari ini selalu mencari wajah Tuhan. Mereka selalu Tuhan punya kerinduan di dalam hati mereka untuk mencari Engkau, untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami menyerahkan seluruh umat-Mu dalam tangan kuasa Tuhan. Kita doakan juga kalau mungkin ada yang mengalami masalah, pergumulan maupun sakit penyakit, minta Tuhan juga yang akan tolong mereka. Kita minta kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang di GPMI Philadelphia ini Tuhan. Hamba-Mu tidak tahu siapa di antara mereka yang saat ini sedang sakit, tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang mengenal. Kami mau berdoa bagi yang sakit Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Biar kiranya Engkau jamah mereka Tuhan. Ulurkan tangan-Mu atas mereka yang sakit Tuhan. Biar oleh bilur-bilur-Mu di dalam nama Yesus, setiap kelemahan tubuh, segala sakit penyakit di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan mereka, Tuhan berikan kesehatan pada mereka kembali. Kami juga menyerahkan bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan dalam hidup ini Tuhan, baik dalam nikah, rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam studi,
oh dalam segala hal, oh Tuhan dalam ekonomi, keuangan, dalam nama Yesus Tuhan. Bagi mereka yang sedang bergumul, sedang menghadapi masalah pergumulan ini Tuhan, biar Tuhan yang memberikan kekuatan bagi mereka, Tuhan yang memberikan kepada mereka jalan keluar, dan Tuhan juga yang akan membuka jalan-jalan bagi mereka untuk mereka bisa menyelesaikan persoalan pergumulan hidup mereka, dan Tuhan yang memberikan kemenangan bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kita juga berdoa saudara, minta Tuhan pelindungan dan juga Tuhan sertai seluruh umat Tuhan, dan Tuhan juga memberkati mereka semua saudara. Mari kita sama-sama kita mau berdoa bagi umat Tuhan. Tuhan, saat ini dari tempat ini Bapa, kami mau menyerahkan seluruh umat Tuhan yang ada di GPMI Philadelphia, baik anak-anak sekolah minggu, anak-anak teen maupun jemaat-jemaat umum Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami memohon biar Tuhan yang akan sertai mereka Tuhan. Engkau yang akan menjagai mereka, melindungi mereka. Tuhan adalah gunung batu kami, Tuhan adalah perisai dalam kehidupan kami. Biar kiranya pemagaran-Mu yang ajaib ya Tuhan, yang akan memagari, melindungi seluruh umat Tuhan yang ada di GPMI Philadelphia. Tuhan, jauhi mereka dari bala-bala penyakit sampar menular, virus corona, maupun juga bala-bala bencana alam dan juga ekonomi Tuhan. Biar pelindungan keselamatan-Mu ada atas umat-Mu di tempat ini Tuhan. Bahkan juga Tuhan yang akan alirkan segala berkat-berkat-Mu Tuhan di dalam kehidupan mereka Bapa, yang bekerja, yang usaha diberkati oleh Tuhan, dan yang sekolah, oh Tuhan berkati mereka dengan hikmat, kepintaran, kecerdasan Tuhan, dan juga prestasi dalam belajar Tuhan. Engkau berkati nikah, rumah tangga anak-anak-Mu ya Tuhan. Biar segala berkat-berkat-Mu Tuhan mengalir di dalam kehidupan seluruh umat Tuhan yang ada di GPMI Philadelphia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan. Sebentar kami juga akan dengar firman-Mu. Siapkan hati kami Tuhan, untuk kami menyambut dan menerima kebenaran firman Tuhan. Bukakan hati setiap kami masing-masing ya Tuhan, agar hati kami diberikan kelemah lembutan untuk kami menerima dan diajar oleh firman Allah. Dan Tuhan, hari-hari ini kami semua membutuhkan firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu sangat-sangatlah besar kuasanya, dan firman-Mu sanggup mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada, dan apa yang kurang menjadi berkecukupan Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus, pakailah hamba yang menyampaikan firman-Mu. Berikan kepada hamba-Mu penyertaan, hikmat, pewahyuan yang baru Tuhan bukakan kepada hamba-Mu. Dan Tuhan yang akan urapi hamba di dalam meneruskan firman Allah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan waktu jam ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang akan bekerja di tengah-tengah kami, dan kami rindu Roh Kudus yang akan memimpin setiap kami di dalam ibadah, di dalam mendengarkan firman Tuhan ini. Dan Tuhan, ulurkan tangan belas kasihan-Mu kepada setiap kami, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan Tuhan adakan tanda-tanda ajaib dan mujizat-mujizat demi nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Allah bekerja di tengah-tengah kami lewat pemberitaan firman malam ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Ya, kita saat ini akan belajar firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Kejadian, ya, pasal yang ke 26 ayat 2 sampai ayat yang ketiga, dan diteruskan lagi ayat yang ke-6. Ya, saya akan membacakan firman Tuhan. Ya, mulai dari ayat pertama saya akan bacakan saudara. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar
kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menempati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu." Ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata, "Jadi tinggallah Ishak di Gerar." Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ya, hari ini ya banyak orang-orang yang merasa galau, cemas, dan juga yang tidak tenang hatinya, ya saudara, karena dengan keadaan yang disebabkan oleh virus corona ini, ya saudara, sehingga mengakibatkan juga bukan hanya sakit dan kematian, tetapi juga mengakibatkan ya perekonomian, ya saudara, mengalami juga krisis, ya saudara. Ya, IMF, ya Dana Moneter Internasional, ya saudara, mengatakan ya bahwa pandemi COVID-19 ini berubah menjadi krisis ekonomi secara global. Ya, jadi sudah sudah diramalkan mungkin saudara, ya dengan adanya COVID-19 ini akan berubah menjadi krisis ekonomi secara global, artinya seluruh dunia akan mengalami krisis ekonomi. Ya, saudara, ini juga yang membuat saudara, kehidupan ya di negeri ini juga mengalami goncangan ekonomi. Kita banyak melihat saudara bahwa perusahaan-perusahaan yang saudara, yang juga hari-hari ini tutup, toko-toko pada tutup karena saudara bukan mereka tidak mau membuka tokonya, tetapi pembelinya juga tidak ada atau berkurang saudara, sehingga mereka harus keluar modal terus, tetapi pemasukan tidak ada, akhirnya juga merugi saudara. Ya, ini di dalam perekonomian juga di Indonesia juga mulai ada sedikit ya goncangan, dan juga sempat bahan-bahan ya sayur-sayuran juga naik saudara. Ya, jadi saudara, suasana ini juga dialami oleh Ishak, ya saudara, pada zaman itu saudara. Dikatakan pada zaman itu terjadi atau timbul kelaparan ya di tempat di mana Ishak tinggal saudara. Terjadi kelaparan ya saudara, karena ya kemungkinan kalau terjadi kelaparan mungkin saudara terjadi kemarau panjang saudara, terjadi kemarau sehingga ya banyak pohon-pohon, ya tanaman-tanaman yang mungkin mati ya saudara karena kering ya saudara, sehingga timbul kelaparan ya saudara. Ya, terjadi krisis sehingga Ishak juga merasa galau. Ishak juga merasa cemas, hatinya juga tidak tenang, khawatir saudara. Karena apa saudara? Ya, karena Ishak itu juga ya boleh dikatakan adalah diibaratkan sebagai seorang pengusaha saudara. Dia juga punya saudara? Punya bawahan-bawahannya, punya karyawan-karyawannya saudara. Dan dalam keadaan seperti itu, seorang Ishak, seorang pengusaha mungkin juga merasa hatinya galau ya dengan keadaan krisis ekonomi, juga keadaan kering ya saudara, kelaparan ya saudara, mungkin ada bahan ya harganya sudah melambung tinggi, mungkin juga tidak ada barang, tidak ada bahan makanan saudara, sehingga sulit untuk dicari ya saudara, sehingga Ishak juga akhirnya punya keinginan untuk tinggalkan negerinya saudara, dan akhirnya dia pergi ke Gerar, yaitu di Filistin ya saudara, di daerah orang Filistin saudara. Dia tinggal di sana saudara. Ya, dia juga
tinggal di sana juga saudara, dia juga merasa galau, ya, tidak tenang hatinya, merasa khawatir, takut saudara, ya. Kalau apa saudara, dia khawatir istrinya Ribka yang cantik itu saudara, ya, takut apa saudara? Takut juga diingini oleh orang-orang Filistin. Makanya saudara, kalau saudara kita lihat di ayat 7 di situ dikatakan, ya, ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku, sebab ia takut mengatakan, ia istriku, karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Ya, jadi ya juga khawatir, tinggal di Gerar pun juga mengalami kecemasan, kekhawatiran, ya, mengalami juga kegalauan di dalam hati daripada Ishak saudara. Yang pertama, waktu dia tinggal di negeri yang sedang dilanda kelaparan, ya, dia khawatir bagaimana dia harus membayar pegawai-pegawainya saudara, ya, atau mungkin juga dia khawatir dia punya ternak yang banyak, ya, dia banyak kambing domba, lembu sapi, ya, dia punya saudara banyak, butuh makanan, butuh rumput dan air saudara. Akhirnya dia pergi ke Gerar, ya saudara, ke negeri Filistin, ya, ke orang Filistin saudara. Nah, di sana pun dia juga merasakan apa saudara, kegalauan, kebimbangan, kekhawatiran saudara. Ya, jadi inilah manusia saudara, ya, dimanapun dalam suasana apapun manusia bisa galau, hatinya tidak tenang, khawatir, cemas saudara. Nah, dalam keadaan pergumulan masalah yang membuat hati Ishak itu galau, khawatir, ya saudara, kita bisa belajar dari Ishak, ya, akhirnya saudara dia bisa lepas dari kekhawatirannya, rasa galaunya, dan juga dia bisa mengalami pertolongan Tuhan saudara. Nah saudara, hari ini, malam ini kita mau belajar, ya, ada 3 hal yang akan kita pelajari bagaimana saudara Ishak akhirnya bisa mengalami dia mengalami pertolongan, ya, bisa lepas dari keadaan galaunya dan juga bisa berkemenangan menghadapi pergumulannya, masalahnya saudara, ya, masalahnya tadi saudara karena dikatakan saudara timbul kelaparan, krisis ekonomi, ya saudara, ya. Nah saudara, kita lihat saudara di yang pertama saudara, ya. Jadi dalam kondisi seperti ini yang harus kita lakukan sebagai orang percaya saudara, kita belajar sama seperti Ishak saudara, ya, dalam kondisi yang saat ini, ya, ekonomi di Indonesia juga sempat merosot, ya saudara, dan kita juga lihat banyak orang mengeluh, ya, seorang pedagang mengeluh saudara karena dagangannya sepi, ya saudara, ya, dan juga banyak, ya saudara, yang pada cemas, khawatir, ya, pada galau juga saudara dengan keadaan Indonesia ini saudara, ya. Saudara, yang pertama saudara, biar kita juga bisa mengalami kelepasan, pertolongan, ya saudara, bisa lepas dari pergumulan-pergumulan ini saudara, yang harus kita lakukan yang pertama di ayat 2 di situ dikatakan demikian saudara. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Jadi saudara, yang pertama saudara, ya, untuk dalam kondisi seperti ini kita lakukan 3 hal saudara. Yang pertama, mengikuti arahan, instruksi dari Tuhan saudara, ya. Ya, pada pada suatu hari Tuhan menghampiri saudara, mendatangi Ishak, ya saudara, yang ada di Gerar, ya saudara. Di situ Tuhan bilang saudara kepada Ishak untuk Ishak ini jangan pergi ke Mesir, ya saudara. Tadi saya bilang saudara,
di negeri di tempat dia mengalami kelaparan, saudara, dia khawatir, dia cemas, dia akhirnya pergi ke Gerar, ya saudara, ke tanah orang Filistin. Ya, di tanah orang Filistin dia juga tidak merasa nyaman karena lihat istrinya cantik, elok, saudara, nanti takut dia saudara disukai oleh orang Filistin dan dia dibunuh, saudara. Dia khawatir juga, saudara, dia mungkin dalam hatinya punya rencana untuk pergi ke Mesir, saudara, dan Tuhan menghampiri, ya, mendatangi Ishak dan mengatakan untuk dia jangan pergi ke Mesir, saudara. Ya, jangan pergi ke Mesir, saudara. Tuhan Maha tahu, saudara. Ya, Tuhan tahu, ya saudara. Hari ini dalam keadaan seperti ini, saudara, mungkin dalam hati kita ada satu tindakan yang harus saya lakukan. Mungkin ada satu langkah-langkah yang akan kita perbuat, saudara. Tuhan tahu, saudara. Tetapi satu hal, saudara, di sini, saudara, Ishak belajar untuk mengikuti arahan dari Tuhan, dari firman Tuhan tentunya, saudara. Jadi, saudara, penting sekali dalam kehidupan kita orang percaya, di tengah-tengah keadaan kondisi yang sekarang ini terjadi, saudara, kita perlu mengikuti arahannya Tuhan, ya, mengikuti saudara, kehendaknya Tuhan, ya saudara. Kita mengikuti instruksinya Tuhan, ya saudara. Kita ikuti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, saudara. Ya, ini yang harusnya, saudara, kita lakukan di tengah-tengah keadaan kondisi yang sekarang ini terjadi, saudara. Jangan kita mengambil dalam keadaan suasana seperti ini, kita mengambil jalan kita sendiri, saudara. Ya, ada satu contoh di dalam Alkitab, ya, di dalam kitab Rut pasal 1 ayat 3, ya saudara, juga pernah terjadi, ya saudara, waktu zaman hakim-hakim, yaitu zaman Rut, ya saudara. Di situ keluarga Elimelek dengan Naomi, saudara, waktu juga menghadapi kelaparan di Bethlehem, ya saudara, di tempat mereka tinggal, Elimelek dan Naomi tinggal, ya mereka, saudara, waktu menghadapi kelaparan, ya menghadapi krisis juga, saudara, yang dilakukan Elimelek, ya, dan Naomi ini sebagai orang percaya, saudara, dia waktu menghadapi masalah, menghadapi krisis, akhirnya mereka itu meninggalkan Bethlehem menuju ke tanah Moab, ya, tanpa mereka itu mencari kehendak Tuhan, tanpa saudara, mereka itu lebih dulu, ya saudara, mungkin berdoa kepada Tuhan, mencari jawaban atas masalahnya kepada Tuhan, saudara. Tetapi mereka langsung mengambil satu tindakan, pergi meninggalkan kota mereka, tempat mereka tinggal, yaitu Bethlehem, menuju ke Moab, ya saudara. Waktu mereka sampai di Moab, mungkin, saudara, mereka bisa merasa lebih legaan, saudara. Mungkin mereka tidak lagi mengalami krisis, ya saudara, tidak mengalami kelaparan, ya saudara. Tetapi, saudara, tempat yang mereka tuju itu hanya sementara waktu, ya saudara. Mereka bisa merasakan kelegaan, saudara. Tetapi beberapa tahun kemudian Elimelek akhirnya meninggal, ya. Naomi kehilangan suami, ya. Berapa tahun kemudian lagi, ya, kedua anak Naomi, ya saudara, juga meninggal, ya. Dan Naomi akhirnya, saudara, balik lagi ke negerinya, ke Bethlehem, ya. Nah, Naomi mengalami banyak kesulitan, kesukaran, banyak mengalami kepahitan, mengalami kegagalan, ya, penderitaan, malah semakin lebih banyak, ya saudara. Mari kita belajar untuk hari-hari ini dalam situasi yang seperti ini, kita belajar untuk kita mengikuti arahan kehendak Tuhan, ya. Kita mengikuti firman Tuhan, apa yang firman Tuhan mau dalam kehidupan kita, biar kita lakukan, saudara. Ya, saudara, mungkin berapa minggu ini jemaat tidak hadir di dalam gereja, tidak beribadah di dalam gedung gereja, tetapi gereja, ya, kami
bisa saudara jemaat bisa melihatnya di YouTube ya, tentang ibadah baik persekutuan doa dan ibadah raya ya, bisa dilihat di YouTube ya, dan saudara lihat, ikuti ibadah ya, dan apa yang menjadi pesan Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan. Dan itulah arahan saudara ya, itulah arahan Tuhan untuk umat Tuhan, buat sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, yang mendengarkan firman Tuhan ya. Dan saudara, kalau saudara mengikuti arahan ya firman Tuhan dalam kehidupan kita ya, maka akan ada sesuatu yang dahsyat yang akan kita alami dari Tuhan, saudara. Kalau saudara baca di dalam kitab Yosua, ya saudara nanti bisa baca di dalam kitab Yosua pasal 3 ayat 5 sampai 6 ya. Terus 14 sampai 16 ya saudara. Saudara, bagaimana Yosua dan orang Israel waktu itu ada di Sungai Yordan ya. Mereka bersiap-siap ingin masuk ke dalam tanah perjanjian, tetapi mereka tidak punya satu sarana kendaraan untuk bisa menyeberang ya, masuk dalam tanah perjanjian. Tetapi Tuhan berfirman kepada Yosua di sana ya, untuk orang imam memikul ya saudara, atau mengusung tabut perjanjian, dan imam ini harus lebih dulu berjalan dan masuk ke sungai ya. Waktu imam dan juga orang-orang Israel mengikuti arahan firman Tuhan, arahan dari Tuhan ya saudara, maka ada sesuatu yang luar biasa terjadi saudara. Waktu imam dan orang Israel mengikuti arahan firman Tuhan, dan ketika imam itu mencelupkan kakinya ke sungai Yordan, maka sungai Yordan itu terbelah menjadi dua ya, sehingga orang-orang Israel ya bisa berjalan ya di tanah yang kering ya, di sungai Yordan menjadi kering, mereka bisa berjalan dan masuk ke dalam tanah perjanjian ya. Bukan sampai di sana saja, ketika mereka mengikuti arahan ya dari firman Tuhan, maka ketika orang Israel dan imam juga mengusung tabut perjanjian mengelilingi tembok Yeriko dalam 7 hari ya, maka sesuatu yang luar biasa juga terjadi saudara, di mana tembok Yeriko juga akhirnya hancur dan orang Israel bisa masuk ya ke Yeriko ya. Jadi saudara, betapa pentingnya setiap kita dalam keadaan mungkin tidak ada jalan, dalam keadaan saat ini kita di depan kita ada penghalang-penghalang untuk kita meraih keberhasilan, meraih kesuksesan, mungkin juga meraih untuk masuk ke dalam masa depan ya. Saudara, mungkin hari-hari ini semuanya terasa tertutup jalan-jalan kita. Mungkin yang usaha juga merasa tertutup ya, order atau penghasilan kita, mungkin yang usaha, yang bekerja juga mungkin menurun ya. Tapi kalau kita belajar mengikuti arahannya Tuhan, firman Tuhan yang kita dengar, kita tangkap, kita dapati ya, maka waktu kita melakukannya, maka sesuatu yang supranatural, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan, Tuhan bisa kerjakan ya. Seperti Yosua dan orang Israel bisa menyeberang sungai Yordan di tanah yang kering, mereka bisa masuk tanah perjanjian, bahkan mereka bisa saudara, masuk ke Yeriko ya, dengan walaupun sudah ditutup pintu gerbangnya, Yeriko itu dikelilingi dengan tembok-tembok yang tinggi, tapi dengan arahan Tuhan, dengan firman Tuhan, mereka ikuti, mereka taati, mereka jalani
ya, akhirnya tembok Yeriko bisa roboh dan hancur. Nah, hari ini mari kita juga sama-sama belajar mengikuti arahan firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, apa yang firman Tuhan mau untuk kita kerjakan hari-hari ini. Saudara, kalau kita lakukan, taati firman Tuhan, praktekkan firman Tuhan, maka sesuatu yang supranatural, sesuatu yang luar biasa juga Tuhan akan mengerjakannya di dalam kehidupan kita. Ayo, jangan galau, jangan cemas, jangan khawatir lagi. Mari saudara, setiap kita, waktu kita beribadah di rumah masing-masing, ayo ikut dengarkan firman Tuhan. Ya, ambil waktu untuk apa saudara? Untuk dengarkan firman Tuhan seperti saudara hadir di dalam rumah Tuhan. Tenang, ya, tidak berisik, tidak melakukan aktivitas yang lain, tidak makan, ya, tidak diganggu dengan anak-anak mungkin yang punya anak, ya. Ayo seperti waktu saudara ada di dalam rumah Tuhan beribadah, saudara yang dengar di rumah masing-masing juga sama, ya. Waktu dengarkan firman Tuhan, ikuti ibadah seperti saudara ada di dalam rumah Tuhan. Ya, waktu saudara mendapatkan firman Tuhan, mengikuti arahan Tuhan dalam kehidupan ini, saudara akan melihat supranatural itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kita bisa alami di tengah-tengah suasana yang seperti ini. Ya, sama seperti Ishak di dalam keadaan yang juga kelaparan terjadi di mana-mana. Krisis ekonomi juga terjadi di mana-mana. Kemarau terjadi juga di tempat di mana Ishak juga tinggal, di Gerar ini juga. Tetapi saudara, waktu ada instruksi dari Tuhan, ada arahan dari Tuhan, ada firman Tuhan, dia praktekkan, dia lakukan. Di ayat 6 dikatakan dia tinggal di tempat di mana Tuhan suruh untuk Ishak tinggal, yaitu di Gerar ini, saudara. Dan waktu dia tinggal di Gerar, dia bisa mengalami banyak perkara yang ajaib dari Tuhan. Ya, di tengah-tengah keadaan yang susah, sulit, saudara, hidupan Ishak ini malah diberkati, saudara. Ya, ayat 13 dikatakan dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi kaya, sangat kaya. Wah, ini hidup yang saudara, ikuti arahan Tuhan. Ya, masalah-masalah bisa diselesaikan, ya, ketika kita belajar mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, arahan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang kita perlu lakukan, Tuhan mau kita lakukan, saudara. Ya, kita akan lihat sesuatu yang luar biasa terjadi. Ya, yang kedua, saudara, ayat 3, firman Tuhan katakan demikian, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Ya, maksud Tuhan tinggal di Gerar ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Yang kedua, saudara, percaya pada Tuhan, percaya pada firman Tuhan, saudara. Ya, kita belajar untuk mempercayai, ya, apa yang dari Tuhan, saudara. Kita perlu percaya sama Tuhan, ya, saudara. Ya, Ishak, ya, saudara, waktu Tuhan menghampiri, mendatangi, ya, saudara, Ishak, ya, saudara, dan menyuruh untuk Ishak ini tinggal di Gerar ini, di negeri yang asing ini, saudara. Ya, waktu dia dengar perintah Tuhan, dia dengar apa yang dari Tuhan, dia percaya, saudara. Ya, saya percaya kalau kita juga percaya sama Tuhan, percaya pada janji Tuhan, saudara, ya, maka Tuhan sendiri yang bertanggung jawab terhadap kehidupan kita. Ya, seperti Ishak, saudara. Ya, dia percaya sama Tuhan,
ya saudara, maka Tuhan yang akan bertindak, Tuhan yang akan bertanggung jawab terhadap kehidupan Ishak. Ya, bahkan juga dengan orang-orang yang mengikuti Ishak dan juga harta yang dimiliki oleh Ishak. Ya, Tuhan bertanggung jawab atas semuanya itu, saudara. Karena Ishak ini percaya. Ya, juga demikian dengan kehidupan kita. Kalau kehidupan kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan sepenuhnya di dalam keadaan kondisi, ya saudara, yang Indonesia dilanda COVID-19, ya saudara, dan juga mungkin akan mengalami juga perekonomian yang lemah, saudara. Ya, saudara, di tengah-tengah keadaan seperti itu, saudara, kalau kita percaya sama Tuhan, pegang Tuhan, pegang firman Tuhan dalam kehidupan kita, saudara, kita akan melihat bahwa Tuhan yang kita percaya itu, Dia bertanggung jawab terhadap kehidupan kita. Dia akan tolong kehidupan kita. Dia akan membuka jalan-jalan buat kehidupan kita, saudara. Ya, saudara, yang ketiga, ayat yang ke-12, 13, firman Tuhan katakan demikian, saudara. Ya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Jadi yang ketiga, saudara, di dalam suasana kekeringan, suasana kelaparan, suasana yang ekonomi merosot, saudara, krisis ekonomi, saudara, ya, saudara, yang dilakukan oleh Ishak adalah menabur, ya saudara. Dia menabur benih, ya saudara. Dan saudara, menabur ini bicara tentang apa, saudara? Di tengah-tengah keadaan yang saudara, di krisis ekonomi ini, saudara, ya, Ishak ini menabur, itu berbicara tentang rajin bekerja, rajin usaha, saudara. Ya, saudara, di tengah-tengah mungkin orang-orang di dalam suasana kering, ya saudara, mungkin orang malas untuk keluar rumah, ya, ingin istirahat di rumah, ya, ingin santai-santai di rumah, saudara. Tetapi Ishak dan pegawai-pegawainya, orang-orangnya malah menabur, saudara. Mungkin saudara, ya, di tengah-tengah keadaan, ya, ekonomi yang nggak baik, ya saudara, mungkin, ya, kita malas untuk buka toko kita, ya, kita mungkin di tengah-tengah suasana seperti ini nggak mau lagi usaha kita buka, saudara, ya saudara. Tapi justru, saudara, kita perlu belajar seperti Ishak, ya saudara, menabur. Jangan malas, ya, jangan saudara, kita harus lebih kreatif di tengah-tengah keadaan seperti ini. Mungkin usaha kita nggak jalan hari ini, saudara, ya, mungkin saudara punya usaha nggak jalan. Tapi saudara, dalam keadaan seperti ini, saudara harus tetap rajin, harus punya kreatif, saudara. Mungkin ada saudara, di dalam keadaan seperti ini, saudara, usaha saudara nggak jalan, mungkin ada usaha yang lain yang bisa jalan, saudara. Nah, saudara lakukan itu, saudara. Ya, harus rajin, saudara. Ya, di tengah-tengah keadaan seperti ini, saudara. Nah, yang kedua, saudara, ya, punya pengertian menabur itu juga memberi, saudara. Ya, di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah kekeringan, saudara, ya, Ishak ini menabur, saudara. Ya. Nah, demikian juga saat ini keadaan ekonomi, mungkin keuangan kita sedang digoncangkan. Mungkin juga saudara, saat ini, saudara, ya, usaha kita mulai merosot, saudara. Pekerjaan kita, saudara, dihentikan, saudara. Kita kerja di rumah atau diliburkan, tetapi tidak mendapatkan upah, saudara.
Mungkin semuanya saat ini sedang merosot, saudara. Tetapi di dalam keadaan seperti itu, saudara, juga firman Tuhan mau ingatkan saudara, seperti Ishak kita menabur, kita belajar memberi, ya, memberi kepada orang-orang yang membutuhkan, saudara. Kita belajar memberi kepada orang-orang yang mungkin lebih membutuhkan, ya saudara. Jangan kita menutup mata, tetapi belajar untuk juga kita memberi, saudara. Ya, memberi mereka, memberikan pertolongan, memberi bantuan pada mereka juga, saudara. Ya, saudara, kalau kita memberi, saudara, maka kita akan menuai, saudara. Kalau kita itu menabur, maka kita akan menuai, saudara. Ya, jadi kita belajar, saudara, di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, yang mungkin gak enak, yang gak nyaman, saudara, yang membuat hati kita mungkin galau, cemas, khawatir, tidak ada ketenangan di dalam hati kita, saudara, karena kondisi, ya, masalah, pergumulan, ya saudara, hidup, ya saudara. Dan sekarang pergumulannya semuanya sama, orang kaya, orang miskin juga sama, saudara, harus tinggal di rumah, saudara. Ya. Yang pegawai nggak bisa kerja, yang punya usahanya juga sekarang harus diberhentikan dulu, saudara. Ya, sama masalahnya juga, saudara. Ya, jadi kita sama semua, saudara. Ya, punya masalah yang sama, saudara. Jadi kita, saudara, di tengah keadaan yang seperti ini juga harus belajar menabur, memberi, saudara. Ya, memberi kepada orang yang membutuhkan, saudara. Membantu kepada orang yang membutuhkan, saudara. Dan juga, saudara, memberi juga untuk apa, saudara? Pekerjaan Tuhan, saudara. Kita juga belajar untuk memberi pekerjaan Tuhan, saudara. Ya, lewat persembahan-persembahan. Mungkin saudara hari ini nggak bisa datang ke gereja, saudara. Ya, saudara, tapi pekerjaan Tuhan terus, saudara, bisa dikerjakan, terutama di dalam pemberitaan firman Tuhan, bisa dikerjakan. Saudara, kita juga perlu untuk apa, saudara? Untuk memberi pekerjaan Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan, saudara. Ya, kita memberi bagi pekerjaan Tuhan, menabur di ladangnya Tuhan, saudara. Dan juga mengembalikan, ya saudara, persepuluhan, ya saudara. Ya saudara, ini menabur di tengah-tengah keadaan yang sukar. Memberi, menabur, saudara, bukan berarti apa, saudara? Bukan berarti supaya kita itu memberi nanti dikembalikan sama Tuhan berlipat-lipat kali ganda, saudara. Ya, tetapi ketika kita memberi untuk sesama kita, memberi untuk pekerjaan Tuhan, mengembalikan persepuluhan, saudara. Ya, itu artinya kita belajar bersyukur kepada Tuhan, saudara. Karena Tuhan memberi hidup, memberi kesehatan kepada kita. Tuhan memberikan berkat-berkatnya kepada kita, saudara. Ya, ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, saudara. Ya, kita juga memberi bagi pekerjaan Tuhan dan sesama, saudara. Ya, hidup kita itu tidak bergantung, ya saudara, dengan harta, dengan uang, saudara. Tetapi hidup kita itu bergantung kepada Tuhan, saudara. Jadi kita belajar untuk menabur, saudara, memberi, saudara, itu sebagai tanda bahwa hidupan saya ini hanya bergantung kepada Tuhan. Ya, tidak bergantung dengan apa, saudara? Dengan materi, dengan berapa banyak yang kita dapati, saudara. Tetapi kita belajar untuk bergantung hidup kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan selalu, saudara. Ya, jadi saudara, di tengah-tengah keadaan seperti ini, mari kita belajar seperti Ishak, saudara, untuk kita bisa nantinya mengalami kelepasan, ditolong, ya saudara, sama Tuhan dengan kita mengikuti arahan, mengikuti Tuhan, mengikuti firman Tuhan yang kita dapati, yang menjadi rema di dalam kehidupan kita, saudara. Dan juga kita belajar percaya sama Tuhan, pegang janji-janjinya Tuhan, saudara. Percaya pada firman Allah, saudara. Ya. Dan kita percaya juga bahwa virus corona ini, saudara, yang mungkin belum bisa ada obatnya yang pasti, saudara. Tetapi Tuhan kita adalah obat yang ajaib, dokter yang ajaib. Dia bisa mengerjakan untuk
pemulihan saudara dari virus corona ini saudara. Ya, Tuhan bisa menjaga, memelihara kita juga saudara, memberkati kita di tengah-tengah keadaan yang sulit, yang sukar ya saudara. Dan kita belajar juga saudara untuk menabur saudara. Ya, 3 hal ini saudara yang malam hari ini saudara firman Tuhan ingatkan kepada kita saudara. Ya, untuk kita di tengah keadaan yang sulit, susah, yang membuat hati kita galau, tidak tenang saudara. Ayo 3 hal ini kita pegang, kita praktekkan dalam hidup kita saudara. Ya, semoga supranatural dari Tuhan, kuasa Tuhan bekerja di depan kita. Karena firman Tuhan katakan dia berperang di depan kita, dia berjalan di depan kita saudara. Tuhan bersama kita saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari saudara kita naikkan pujian Padang Gurun menjadi taman Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini saudara. Di saat ku berbeban berat, di saat ku berbeban berat, saudara ingat punya Tuhan. Ku punya Kau Tuhan. Kau yang paling peduli keadaan yang ku alami. Di saat ku hilang harapan, di saat ku hilang harapan, ku berlari padamu Tuhan. Hanya Kau yang paling mengerti jalan keluarku yang pasti, seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. Seperti tangan-Mu, seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. Di saat ku berbeban berat, mari saudara, kalau mungkin ada di antara kita yang merasa terbeban berat, yang merasa hari-hari ini kau merasa susah, merasa sukar, hatimu galau, hatimu tidak tentram, penuh dengan kekhawatiran, ketakutan dengan segala yang saat ini sedang terjadi, baik itu COVID-19 maupun yang mengarah kepada krisis ekonomi. Mungkin hari-hari ini banyak hal yang digoncangkan dalam kehidupan kita, keuangan kita digoncangkan, nikah rumah tangga kita digoncangkan, usahamu, pekerjaanmu digoncangkan oleh Tuhan. Mari saudara
percaya pada Tuhan, Dia sanggup untuk mengubah keadaan kita semua. Jalan keluarku yang pasti di saat beban berat, ku ingat punya Kau Tuhan, hanya Kau yang paling peduli keadaan yang ku alami. Di saat ku hilang harapan, ku berlari padamu Tuhan, hanya Kau yang paling mengerti jalan keluar yang pasti, seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. Tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. Rancangan-Mu yang sempurna, rancangan-Mu yang sempurna. Mari, biar setiap kita yang percaya kita sembah Tuhan, saudara. Haleluya. Sanggup menolong setiap kami. Oh, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kami percaya padamu. Tempat pengharapan kami. Oh, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya Yesus.
saudara, kita sembah Dia, saudara. Apapun keadaanmu, saudara. Mungkin hari-hari ini keadaanmu sama seperti Ishak, saudara. Ada di dalam kekeringan, ada di dalam krisis ekonomi. Mungkin kau sedang menghadapi kelaparan. Mungkin kau sedang menghadapi suasana yang tidak enak, yang membuat engkau gelisah, yang membuat engkau merasa cemas, khawatir, yang merasa engkau menghadapi ketakutan. Saat ini mari sembah, datang sama Tuhan, carilah Tuhanmu, saudara. Oh haleluya, haleluya Yesus. Mari sembah Dia, saudara. Biar ulurkan tangan Tuhan yang akan memegang setiap kita semua, saudara. Mari sembah Dia, saudara. Sembah Tuhanmu, saudara. Sembah Dia yang sanggup melepaskanmu dari pergumulan masalahmu. Dia yang sanggup mengubahkan padang gurun menjadi tamannya Tuhan, saudara. Dia sanggup, saudara, mengubah keadaan kita yang hari ini kita alami, saudara. Oh haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Oh ya rabasa karana basike la 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 ya rabase. Oh ya rabata sakarana ya rabase. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah. Angkat kedua tanganmu, saudara. Sembah, harapkan Tuhan yang Dia yang sanggup menolong kita, saudara. Saat engkau mengulurkan tangan di hadapan Tuhan, saudara, maka Tuhan juga akan ulurkan tangan di atas kita, saudara. Dia memegang tangan kita hari ini. Dia yang menyambut kita, saudara. Dia yang menarik kita dari kesukaran, kesulitan hidup ini, saudara. Mari percayakan kepada Tuhan, percayakan pada firman-Nya, saudara. Oh haleluya, 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 haleluya Yesus. Oh haleluya, haleluya. Oh ya rabata sakarana ya rabase. Oh haleluya Tuhan, inilah kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menantikan Engkau Yesus. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya. Kau tahu keadaan kami, Tuhan. Saat ini mungkin ada di antara kami yang galau. Saat ini kami mungkin ada di antara kami, Tuhan, yang bersusah hati, yang saat ini mengalami kecemasan, kekhawatiran, yang tidak tenang dengan menghadapi masalah pergumulan yang saat ini sedang terjadi atas kami semua, ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur masih ada Engkau, Tuhan, yang menjadi tempat pengharapan kami, yang kami percayai, Tuhan. Masih ada firman-Mu yang mau Engkau nyatakan kepada kami, Tuhan. Biar hari-hari ini, Tuhan, kami boleh mengikuti arahan-arahan-Mu, Tuhan. Mengikuti firman-Mu, mengikuti kehendak Tuhan bagi kami semua, ya Tuhan. Biar hari ini, Tuhan, kami mau mempercayai Engkau, Tuhan. Sekalipun masalah kami berat, pergumulan kami berat, mungkin kami tidak sanggup, Tuhan, tapi kami percaya kepada Yesus, kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong kami,
Tuhan sanggup mengangkat kami dari segala masalah-masalah yang terjadi hari ini. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan sanggup untuk mengubahkan kondisi yang kami alami. Seperti Tuhan sanggup mengubahkan padang gurun menjadi tamannya Tuhan. Biar kiranya saat ini Tuhan, Engkau yang bekerja dalam kehidupan kami. Biar semalam ini Tuhan, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kalau sekali lagi Tuhan ada yang sakit, biar kuasa-Mu bekerja Tuhan, menyembuhkan yang sakit. Biar bilur-bilur-Mu di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan yang sakit Tuhan. Setiap kami yang punya pergumulan-pergumulan apapun juga Tuhan, biar malam hari ini Tuhan tolong kami, Tuhan kuatkan kami, Tuhan buka jalan bagi kami, dan berikan kemenangan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, materaikan firman yang kami dengar, dan jadikan kami juga pelaku-pelaku daripada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biar Engkau bekerja di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan pimpinan-Mu dalam ibadah ini Tuhan. Sebentar kami akan akhiri ibadah persekutuan doa. Biar kiranya Tuhan, Engkau yang akan teruskan dan lanjutkan ibadah-ibadah yang akan datang. Tuhan berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya sebelum kami mengakhiri ibadah kami, mari ulurkan tangan kasih-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan curahkan berkat-berkat-Mu atas seluruh kehidupan kami Tuhan. Biar Tuhan Kau berkati setiap kami, dan setiap kami yang mendengar dan ibadah di rumah kami masing-masing. Mari Tuhan Kau berkati kami semua ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus malam hari ini curahkan berkat-berkat-Mu atas kami. Berkatilah kerohanian kami, agar rohani kami bertumbuh, iman kami bertumbuh, iman kami semakin teguh kuat, iman kami semakin mempercayai Engkau Tuhan. Dan berkatilah juga kesehatan setiap kami ya Tuhan. Berkatilah Tuhan nikah rumah tangga anak-anak-Mu Tuhan, agar ada keharmonisan, ada sukacita dalam nikah dan buah nikah kami. Berkati anak-anak-Mu yang sekolah Tuhan, dengan hikmat, dengan kecerdasan, dengan kepintaran, prestasi dalam belajar. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja Tuhan, biar segala apa yang mereka kerjakan Tuhan, biar berhasil adanya Tuhan. Dan Tuhan, mereka disayangi oleh atasan mereka. Dan berkatilah mereka yang punya usaha, yang berdagang, apapun usaha mereka Tuhan, biar kiranya Tuhan yang akan memberkati mereka Tuhan. Tidak ada kebangkrutan, tidak ada kegagalan dalam usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan. Karena Tuhan memberikan keberhasilan, kesuksesan bagi setiap kami. Dan kami juga dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat, menjadi saluran berkat-Mu kepada sesama kami Tuhan, dan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya di dalam nama Yesus, segala berkat Abraham, Ishak dan Yakub Tuhan turunkan dalam kehidupan kami semua ya Tuhan, dan berkat-berkat-Mu mengalir dalam hidup kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.